Perkenalkanlah diri saya, Ismi Riana Bila min Madrasah Alia Al-Uswah Tuban. Yang terhormat para dewan juri yang bijaksana, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat kakak-kakak panitia yang cantiknya bagaikan sinar bulan purnama dan yang gagahnya bagaikan Arjuna. Dan teman-teman yang saya sayangi seperjuangan setanah air Indonesia. Kana naharan lam yakun kamilan duna syams, kana lailan lam yakun kamilan dunal qamar, wa kana salami lam yakun kamilan duna ijabatakum. Falidhalika ajibi salami bin nasyad. Bismillahi nasta'iduhu minasyaitan wa bismillahi nasta'iduhu minan nar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka, assalamu alayki, assalamu alaykunna, assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyil majid, al-mudabbir li khalqihi kama yasha. Huwallazi waffaqa awliya'ahu lil amal bima yuhibbuhu wa yarda, wa haqqaqa ala ahlil maksiyah ma qaddarahu alaihim wa qada. An-Nasir liman yansuruhu min ahli ta'atihi wa taqwa. Ahmaduhu subhanahu ala awwalaha wa taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan lautan dengan segala ikannya, yang telah menciptakan hutan dengan segala hewannya, dan yang telah menciptakan alam semesta dengan segala makhluknya, dan yang telah memberikan kenikmatan nafas kepada kita yang apabila dijual tidak bisa dibeli dengan mata uang dunia. Benar apa betul? Yang kedua, dan jangan sampai diduakan, apalagi ditigakan. Salawat bertaburkan salam senantiasa kita haturkan kepada kekasih Allah, akhirul anbiya wa imamur rasul, seorang proklamator yang tidak pernah naik motor, seorang proklamasi yang tidak pernah pakai dasi, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zamannya naik onta menuju zaman naik Toyota, dari zamannya Dora menuju zaman Nopida, dan dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Yang ketiga, berdirinya saya di sini tidak hanya akan berdiri saja seperti patung Liberty, tapi berdirinya saya di sini untuk menyampaikan kata demi kata, kalimat demi kalimat yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua, yang bertemakan urgensi pendidikan agama Islam untuk membangun karakter generasi milenial dalam menghadapi perkembangan zaman, dengan judul Sileanmu. Sileanmu yang saya maksud di sini bukanlah kata dari bahasa Jawa yang biasa diartikan dengan pinjamanmu, tapi sileanmu yang saya maksudkan di sini adalah generasi milenial dan ilmu. Teman-temanku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya memulai, saya ingin memperdengarkan sebuah lagu yang mana makna dari lagu tersebut cukup memberikan motivasi untuk diri saya. Darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Darah muda. Teman-teman, anak muda zaman sekarang merupakan generasi milenial. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam haruslah dipelajari untuk membangun karakter yang baik. Mungkin banyak yang berpikiran bahwa ilmu pengetahuan umum merupakan ilmu yang penting, dan memang itu merupakan hal yang penting. Namun akan lebih baik lagi jika diseimbangkan dengan karakter yang baik. Generasi milenial memiliki potensi yang baik dan menguntungkan untuk kemajuan bangsa dan negara, dengan catatan jika mereka memiliki potensi dan diseimbangkan dengan pendidikan agama Islam. Teman-teman, perubahan zaman yang diiringi dengan perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepatnya saat ini haruslah diimbangi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan kedua hal itu insya Allah membuat kita dapat mengarunginya dengan baik. Dunia seolah sudah berada dalam genggaman.
apapun yang kita inginkan dapat difasilitasi dari hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teman-temanku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perubahan zaman merupakan sebuah keniscayaan. Perubahan zaman yang diiringi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepatnya saat ini haruslah diimbangi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dua hal itu, insya Allah akan membuat kita bisa mengaruninya dengan baik. Maka dari itu, haruslah kita saling mengajak, saling mengingatkan, dan saling menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang artinya berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang memiliki akal. Teman-teman, perkembangan zaman merupakan sebuah keniscayaan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadikan semakin cepatnya perubahan peradaban. Dunia seolah sudah berada di dalam genggaman. Apapun yang kita inginkan dapat difasilitasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi. Namun perlu kita ingat, perkembangan zaman tidak hanya memberikan dampak yang positif bagi peradaban. Ancaman dekandensi moral dan hilangnya kemanusiaan juga terancam oleh derasnya perubahan jika tidak diatasi dan diantisipasi dengan baik. Teknologi diibaratkan seperti sebuah pisau yang mana akan memberikan sebuah manfaat yang besar jika dipegang oleh seorang juru masak atau koki. Namun sebaliknya akan memberikan sebuah ancaman jika dikuasai dan dipakai oleh seorang penjahat. Maka dari itu perlu kita sadari bahwa teknologi adalah sebuah wasilah dan bukan goyah. Ada sebuah ungkapan yang mana ungkapan itu cukup memotivasi diri saya. Katanya, dengan teknologi hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dan dengan agama hidup menjadi terarah. Maka dari itu, al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal ahdu bil jadidil aslah. Menjaga hal lama dengan baik dan mengambil hal baru yang lebih baik. Juga dijelaskan dalam suatu hadis, ittaqillaha aitsuma kunta wadbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Yang artinya, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan iringilah perbuatan buruk yang telah dilakukan dengan perbuatan baik yang dapat menghapusnya, dan berakhlaklah kepada manusia dengan sebaik-baiknya akhlak. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Teman-teman, tujuan pendidikan agama Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dan agama, yakni untuk menciptakan kepribadian yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang mampu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ibnu Faris menjelaskan bahwa konsep pendidikan di dalam Islam yakni membimbing seseorang melalui potensi yang dimilikinya dengan tahapan-tahapan yang sesuai untuk dididik jiwanya, akhlaknya, akalnya, fisiknya, agamanya, ekonominya, rasa sosialnya, keindahannya, dan semangat jihadnya. Maka dari itu, pendidikan agama Islam menyiapkan peranan generasi milenial untuk melanjutkan perjuangan dunia. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendidikan agama Islam merupakan bimbingan untuk membentuk kepribadian dan karakter agar generasi milenial dapat memanfaatkan perkembangan ilmu teknologi dan informasi sesuai dengan ajaran agama Islam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf karena sesungguhnya yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Syukran bila ghaya wa arfan bila nihaya, undur ma qala wa la tansai ma'aya. Syukran wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.